Halo Sivitas Akademika. Baik, Om Swastiastu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, senang sekali saya Nikita Kezia akan mendampingi kalian semua dalam podcast dari Fakultas Ilmu Pendidikan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun pada podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa menginspirasi dan juga sebuah dosen yang sangat pakar di bidang pendidikan pada kesempatan kali ini. Baik. Nah, adapun dosen atau narasumber kita pada kesempatan kali ini akan membincang-bincang terkait dengan karir, terutama di bidang dosen, kemudian pengalaman organisasi, hingga pendapat narasumber terkait dengan kemahasiswaan nih, pembimbing kemahasiswaan di lingkungan FIP Undiksa, seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja kita sambut Ibu Dr. Gusti Ayu Putu Sukmatrisna, SPD, MPD. Gitu. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi, Nikita. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dan pengalamannya bagi kita semua untuk sharing-sharing nih terkait dengan bagaimana sih perjalanan Ibu selama menjadi mahasiswa dan mungkin beberapa tips yang bisa dibagikan nih kepada pendengar terkhusus mahasiswa FIP Undiksa seperti itu. Nah, adapun sesi topik yang diangkat sesuai dengan yang tadi telah saya informasikan sebelumnya. Sekarang kan pendidikan sedang gencar-gencarnya nih terhadap inovasi, kemudian juga banyak sekali potensi-potensi yang ternyata bisa kita kembangkan seiring dengan kemajuan teknologi nih Ibu. Gitu. Nah, sebelum lebih jauh, namun saya ingin memulai terlebih dahulu nih terkait dengan kebutuhan dari tenaga pendidik dalam institusi pendidikan. Tentu saja sebuah pendidikan yang baik, yang inovatif tentu tidak lepas daripada sumber daya itu atau tenaga pendidik itu sendiri gitu. Nah, untuk itu apa boleh dibagikan Ibu kepada pendengar terkhusus mahasiswa, bagaimana sih perjalanan Ibu dalam dunia akademis dimulai dari S1 sampai S3 dan apa sih sebenarnya mendorong Ibu untuk memulai karir untuk menjadi dosen Ibu? Oke. Terima kasih ya. Sebelumnya Nikita saya sapa dulu semuanya para pendengar podcast FIP yang semakin hari semakin berjaya ya dengan host-hostnya yang juga selalu baru. Jadi itu ada pembaharuan bagus sekali gitu ya. Saya tunjukkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi tim podcast juga gitu ya. Semoga saja nanti podcast FIP ini bisa terus berkembang, terus berinovasi, mendatangkan narasumber-narasumber yang tentunya inspiratif ya. Oke, tadi saya akan jawab pertanyaan pertama dari Nikita terkait dengan perjalanan begitu ya. Saya akan jawab dari yang pertama nih, sebenarnya apa sih yang mendorong saya pada akhirnya di sini gitu ya, duduk di hadapan Nikita untuk bercerita gitu ya. Artinya saya sudah melewati perjalanan yang mungkin kalau diceritakan di podcast ini tidak cukup waktunya gitu ya. Tapi mungkin saya sedikit berbagi hal-hal yang kiranya nantinya mungkin bisa menjadikan motivasi bagi adik-adik semua dan juga mengambil pembelajaran gitu ya, mengambil pelajaran dari hal-hal yang saya ceritakan atau saya lalui. Sekali lagi mungkin kalau untuk menjadikan saya sebagai contoh, mungkin itu adalah suatu hal yang mungkin masih sangat jauh karena tentu banyak dosen, banyak sosok yang lebih inspiratif lagi gitu ya. Tetapi sekali lagi mungkin dari banyak orang kita bisa belajar gitu, dari cerita-cerita orang kita bisa belajar. Saya memulai pilihan saya menjadi seorang pendidik itu ya tentunya dari menginjakan kaki di Undiksa tentunya gitu ya. Dan menginjakan kaki di Undiksa ini pun itu menurut saya sebuah kebetulan yang saya perjuangkan gitu. Kebetulan yang saya perjuangkan itu apa maksudnya? Jadi ketika SMA sempat terpikir saya, bahkan dari SMP saya terpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena saya ingin sekali berkarir di bidang kesehatan, gitu. Berkarir di bidang kesehatan, kemudian ternyata gitu ya dari kecil memang saya itu ternyata hobinya lebih banyak ke arah yang bahasa Indonesia, sastra, pendidikan bahasa lah ya gitu.
Jadi banyak lomba bahasa-bahasa gitu ya, bahasa Indonesia yang saya ikuti. Lomba menulis, lomba membaca puisi, lomba bermusikalisasi puisi. Jadi saya banyak berkecimpung di situ. Sehingga otomatis nilai bahasa Indonesia saya di SMA itu stabil. Cenderung grafiknya tuh naik gitu ya. Naik nah, ya. itu yang menyebabkan pada zaman dulu itu namanya PMJK ya, seleksi mahasiswa untuk jalur khusus. Oh, seperti itu. Mungkin mirip SNMPTN, SNMPTN kayak gitu. Ya. SNMPTN yang sekarang apa ya namanya ya? Ada nama barunya lagi. SNBP, SNBT. SNBP. Betul. Oke, jadi saya lulus jalur itu ternyata gitu ya. Karena kebetulan lulus, ya udah saya tidak lagi memperjuangkan impian saya untuk berkarir di bidang kesehatan gitu. Jadi karena SMA saya di kelas IPA gitu ya, di kelas IPA, kemudian sempat saya mencari informasi bagaimana untuk masuk nanti ke perguruan tinggi kesehatan, tetapi ternyata saya lulus PMJK gitu, jalur khusus ke Undiksa. Jadi tanpa tes sudah diterima. Jadi kan buat apa lagi tes gitu ya, saya merasa seperti itu. Jadi udah di Bahasa dan Sastra Indonesia, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu kemudian sepanjang perjalanan menjadi mahasiswa tentunya gitu, saya memanfaatkan kesempatan untuk berorganisasi. Nah, berorganisasi, saya masuk di Senat, dulu namanya Senat, BEM fakultas itu namanya Senat dulu ya. Oh gitu, berarti sekarang udah ada pergantian nama ya. Betul, gitu. betul. Tentu ada pergantian tiap mungkin atas pertimbangan apa gitu ya. Iya, jadi dulu namanya Senat Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu kemudian ya selayaknya mahasiswa yang memanfaatkan peluang juga ada lomba. Saya ikuti gitu, tapi lombanya masih ya tataran tingkatan universitas saja waktu itu. Kebetulan saya juga sempat menjuarai, kalau sekarang Teruni KMHD masih ya namanya iya, ya. Masih. Teruni KMHD itu pada tahun 2000 berapa ya waktu itu ya, 2009. Betul ya, 2009 itu saya berhasil menjadi Teruni KMHD. Lantas, panjang ya perjalanannya. Jadi Senat, kemudian waktu itu sempat menjadi Teruni, menjabat sebagai Teruni KMHD YBV Undiksa waktu itu satu periode itu. Kemudian ceritanya nih udah lulus gitu ya, kebetulan gitu di Undiksa itu dibutuhkan. Jadi memang dibuka lowongan sebagai humas Undiksa waktu itu. Iya. Jadi saya memulai karir sebetulnya di Undiksa itu dari tamat pada tahun 2011 S1, kemudian saya berhasil karena berbekal sertifikat menjadi MC gitu ya, MC pewara, kemudian dari situlah saya melamar menjadi pegawai waktu itu humas Undiksa di tahun 2011 dan diterima karena memang dibuka peluang gitu ya. Nah di situ kemudian lantas kemudian kenapa di PGSD gitu ya, kenapa lantas menjadi dosen VIP gitu. Jadi kan di humas, kemudian saya memanfaatkan peluang bekerja sambil kuliah karena memang dibutuhkan mahasiswa waktu itu, dan juga saya rasa saya melihat peluang juga bahwa peluang menjadi pengajar di VIP itu tampaknya mungkin gitu ya, walaupun waktu itu masih terlalu dini untuk saya membayangkan diri saya menjadi seperti ini sekarang gitu. Jadi ya udah jalani saja gitu. Jadi berbekal akan tekad, kemauan yang keras untuk mengenyam pendidikan gitu ya. Semata-mata memang hanya karena saya ingin nantinya siapa tahu dengan saya studi lagi saya memiliki peluang yang lebih besar. Selalu begitu mindset saya gitu ya. Jadi dimanfaatkan peluang itu, diambil peluang itu, diperjuangkan. Sampai akhirnya ya, ada bukaan CPNS. Begitu saya tamat, langsung ada dibuka mencari dosen beberapa gitu ya di VIP. Dan saya ikuti tes itu. Tes CPNS pertama kali seumur hidup saya dan itu lulus gitu. Wow, keren.
itulah ya perjalanan singkatnya gitu. Tentunya ya tidak sesingkat yang diceritakan dan tidak semulus itu juga ya kita ya. Benar-benar. Tapi satu sisi saya cukup amazed ya Bu, terinspirasi sekali gitu. Jadi kayak bahkan seorang ibu aja yang udah menjadi dosen gitu masih ingin terus berproses gitu. Apalagi kita yang selaku mahasiswa tentu harus memiliki mention atau memiliki mindset sifat yang kalau misalnya apalagi sekarang kan banyak Bu organisasi, komunitas apalagi yang online gitu kan. Itu pasti kan bisa mengasah skill kita gitu, dan di situ saya menjadi kayak ternyata kita harus terus untuk membuka kesempatan bagi diri kita gitu. Kesempatan untuk berkembang, bahkan kesempatan untuk berubah lebih baik dari hari kemarin gitu bahkan. Dan dari pengalaman Ibu nih yang bagian kalau misalnya setiap ada kesempatan kita ikutin saja, dan ternyata itu membuka salah satu statement mungkin yang bisa saya ambil bahwasannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi sampai kita mencoba untuk masuk ke dalam hal tersebut gitu. Mungkin kalau misalnya kita nggak untuk aktif di bagian organisasi, untuk mencoba lomba-lomba, ikut-ikut kegiatan, mungkin kita nggak bakal bisa tahu, ternyata kita punya passion lain, ternyata kita akan menjadi seperti ini nantinya, seperti itu. Nah, Ibu, saya mau izin tanya nih Bu, sebenarnya yang paling memotivasi Ibu untuk menjadi seorang dosen tuh apa sih? Maksudnya, kenapa sih kok mau ikut CPNS di Fakultas Ilmu Pendidikan dan menjadi membangun karir sih sebagai dosen hingga saat ini? Oke, terima kasih nih kita. Jadi, selain tadi ya, artinya ada peluang gitu ya. Ada peluang, saya juga sebetulnya kalau boleh diceritakan, keluarga saya itu 90%-nya adalah seorang guru, pendidik gitu. Jadi sebetulnya yang paling memotivasi saya adalah ayah saya tentunya gitu. Karena beliau sempat mengatakan bahwa kalau bapak, orang tuamu hanya bisa mencapai level sarjana pendidikan, setidaknya anak ayah nanti akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dari sarjana, gitu. Tapi memang tidak dibentuk sejak awal. Kamu nanti harus jadi guru ya, kamu harus jadi dosen ya. Setidaknya kalau bapak jadi guru ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi memang saya diberikan kebebasan, hanya saja mungkin peluang, gitu ya. Peluang saya memang terbuka di situ, dan kebetulan saya bisa memanfaatkan, saya bisa mengambil. Kemudian menemukan peluang itu tadi gitu ya, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa di awal itu saya sebenarnya ingin sekali menjadi bidankah atau mungkin yang lebih tinggi dari itu gitu, di bidang kesehatan saya ingin berkarir untuk membantu banyak orang, tetapi ternyata takdir serta peluang dan kemudian saya ambil peluang itu ternyata ya di bidang pendidikan ini, jadi harus betul-betul ditekuni dan dinikmati. Seperti itu. Sangat menginspirasi lagi nih tambahan satu, tekuni dan nikmati gitu. Jadi jangan merasa kalau misalnya susah sekali gitu. Coba aja untuk jalani dan sambil menikmati prosesnya, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Karena setiap langkah pasti ada risiko, pasti ada sandungan-sandungan ya. Benar, tentu ada batu kerikilnya, dan itu harus betul-betul bisa kita hadapi tantangan itu dengan maksimal gitu tentunya ya. Gitu, baik. Keren sekali Ibu. Nah, Ibu, saya mohon izin untuk beranjak ke next step ya Ibu ya. Nah, Ibu kan sudah sampai pada jenjang S3 nih Ibu. Nah, terkait dengan jenjang pendidikan yang sudah Ibu lalui, lalu kemudian juga pasti banyak pengalaman-pengalaman yang Ibu memiliki gitu ya. Gimana sih cara Ibu untuk mengimplementasi atau menerapkan Ibu apa yang udah Ibu dapat sekarang ke mahasiswanya gitu Ibu? Contoh mungkin dalam pembelajaran, entah memotivasi, atau mungkin ada teknik tertentu yang Ibu kasih ke mahasiswanya gitu untuk bisa lebih semangat lagi mungkin dalam menempuh karir, mungkin dalam kalau misalnya ternyata pendidik akan jadi seperti ini gitu Bu. Oke nih kita. Jadi kalau saya gitu ya, sebetulnya itu mengalir saja. Tetapi satu hal yang barangkali menjadi keunggulan ketika kita sudah studi sampai jenjang yang terus lebih tinggi, tentunya itu akan berdampak bagi pertama itu bagi diri saya pribadi, kematangan berpikir, kemudian kedewasaan dalam mengambil keputusan apapun itu, sehingga itu sendiri akan tentu akan berdampak secara tidak langsung
kepada mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Jadi ketika di kelas pun jadi jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu tidak melulu tentang konten atau tentang substantif gitu, tapi juga tentang motivasi, kemudian kebijaksanaan dalam diri itu tentu akan semakin meningkat seiring bertambahnya jejaring atau teman-teman pergaulan ketika mengenyam studi doktoral tentunya gitu ya, dimanapun itu gitu. Jadi hal itulah yang tentu karena pendidikan kita itu kan yang pertama perlu dipupuk itu kan juga afeksinya gitu ya. Jadi di situ ketika ketika saya bertemu dengan mahasiswa tentunya tidak melulu hal-hal yang substantif maksud saya ya, walaupun itu juga penting, tetapi kemudian hal-hal atau pengalaman-pengalaman selama saya studi itulah nanti akan bisa menjadi salah satu pertimbangan mereka, kemudian bisa saya ceritakan bagaimana mengambil keputusan, karena masa depan seseorang kan tentunya masing-masing tidak sama. Keputusan yang diambil dalam hidupnya juga pasti nanti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang jenjang pendidikannya mohon maaf mungkin ada tidak sampai pada level magister gitu, tetapi kematangan berpikirnya juga luar biasa. Nah, itu kan berarti tidak melulu soal seberapa tinggi gitu ya, seberapa tinggi jenjang pendidikan yang diambil, tetapi seberapa matang atau seberapa bijak dia dalam kehidupannya, dan itu bisa ditunjang oleh salah satunya oleh pendidikan yang juga tinggi bisa dienyam oleh seseorang gitu sih menurut saya ya. Oh, seperti itu, baik deh. Terima kasih banyak Ibu atas sharing-sharingnya nih terkait dengan pendidikan Ibu. Nah, sebelumnya kan Ibu sempat mengulik terkait dengan organisasi nih. Nah, menurut Ibu bagaimana sih sebuah organisasi itu bisa meningkatkan soft skill dalam diri? Contohnya, kok organisasi bisa membuat Ibu untuk aku berarti harus meningkatkan value diri aku seperti itu. Gimana sih? Terus juga kaitannya organisasi sama akademik gitu. Mungkin banyak yang berpikir, aduh ikut banyak organisasi, bahkan ikut satu aja aku jadi keteteran nih untuk kuliah gitu. Nah, menurut Ibu pandangannya gimana, Ibu? Oke. Ya, sebagai seseorang yang berasal dari jebolan sebuah organisasi di kemahasiswaan gitu ya, tentunya saya sangat mengapresiasi tentunya di awal kepada mahasiswa yang berani. Ini merupakan sebuah keberanian sih ya, keputusan yang sangat berani bagi mahasiswa-mahasiswa yang duduk di di keorganisasian gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berani mengambil langkah berorganisasi sambil kuliah itu betul-betul bisa saya apresiasi setinggi-tingginya, karena pertama saya ingin menyampaikan dulu kepada adik-adik mahasiswa bahwa berorganisasi itu tidak akan mengganggu akademik kalian sepanjang gitu. Tentu ada syaratnya ya gitu ya. Jadi tentu ada syaratnya. Kalian bisa berorganisasi tetapi masih tetap bisa mengerjakan tugas-tugas akademik kalian dengan baik. Otomatis kalian misalkan kalian masih berada pada zona yang nyaman. Ketika keluar dari zona nyaman, kalian akan mengupayakan mengambil sebuah lompatan untuk dapat mengerjakan dua hal sekaligus dengan maksimal. Dan itu harus diambil untuk dapat mengetahui kemampuan kalian maksimalnya segimana sih gitu ya. Kalau kalian sudah berhasil meraihnya, maka akan ada satu hal yang terbentuk yang mungkin tidak kalian sadari gitu ya, bahwa kalian bisa mengambil langkah yang lebih besar lagi di luar zona nyaman kalian, dan kalian bisa berhasil meraih itu. Dan itu nanti akan menimbulkan adanya sebuah pola bekerja, pola berpikir cepat, pola mengambil keputusan yang bijak. Kemudian ketika berorganisasi kalian akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak pihak, tidak hanya dalam kungkungan pergaulan tertentu saja gitu ya. Dan itu pasti ya. Jadi saya pastikan itu akan bisa membuka pikiran kalian semua untuk menjadi lebih bijak nantinya, lebih kreatif tentunya, karena pengalaman banyak orang
kalian ikuti gitu ya, kalian ikuti, kemudian kalian melakukan sendiri, tentu kalian nanti akan jauh lebih istimewa daripada yang hanya berkungkung dalam hal akademik saja. Bukan berarti kalau ada mahasiswa yang memilih untuk fokus dalam hal akademik itu tidak baik. Baik juga, asalkan memang akademiknya yang dikembangkan. Kan itu juga soft skill-nya dapat juga kalau mereka berlomba dalam hal akademik. Kemana-mana itu juga kan juga merupakan cara yang lain untuk memperluas pergaulan dan wawasan. Seperti itu. Seperti itu, baik. Nah, mohon izin Ibu tadi sebelumnya sempat mention terkait dengan pasti nanti bisa mengambil keputusan lebih cepat, lalu juga pasti daya berpikirnya bahkan akan lebih berbeda daripada mungkin yang tidak ikut organisasi ya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih menjadi bagian dari organisasi itu bisa membentuk kepemimpinan dari diri kita sendiri gitu, karena terkait dengan mengambil keputusan, lalu kemudian juga sudut pandang memandang orang lain, memandang dunia gitu, lalu juga ibaratnya kita harus memilih-milih, pasti kan ternyata harus time managementnya harus bagus gitu. Nah itu pasti tidak terlepas daripada leadership gitu. Mungkin leadership dalam diri, memanage diri sendiri. Nah, menurut Ibu bagaimana sih organisasi itu bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan Ibu gitu? Ya, jadi di organisasi itu selain memang hal yang eksplisit ditekankan mengenai kepemimpinan, tentu kan nih kita juga sering mengikuti pelatihan yang di dalamnya ada secara eksplisit dituangkan bagaimana menjadi pemimpin dalam diri, kan begitu ya. Itu hal-hal yang eksplisit loh, pengalaman yang didapatkan ketika berorganisasi. Tentunya memang pelatihan-pelatihan mengenai leadership itu, mengenai soft skills itu bisa kalian dapatkan secara lebih banyak. Itu berarti referensi kalian juga banyak. Nah, walaupun mungkin misalkan seperti saya dulu ya, saya sebelum masuk organisasi, saya merasa bahwa wah kok kacau ya, saya kok nggak bisa manage waktu, kok rasanya waktu untuk mengerjakan tugas, padahal seharian rasanya diam-diam aja ya, kok kurang gitu. Sedangkan ketika sudah mulai terjun dalam organisasi dengan kegiatan yang sangat banyak, sangat padat, ternyata tugas saya selesai juga ya. Nah itu yang tadi saya maksudkan adalah secara tidak sadar, itu sudah masuk ke alam bawah sadar kalian, hal-hal yang sudah kalian dapatkan secara eksplisit, jadi pelatihan-pelatihan, kemudian mungkin bukan hanya pelatihan, jadi di dalam organisasi itu ada aktivitas-aktivitas yang barangkali kesannya itu adalah pemaksaan, tetapi itu adalah sebuah pembelajaran pada kenyataannya, gitu ya. Kalian betul-betul belajar, jadi alam bawah sadar kalian sudah terbentuk gitu ya, untuk memanage diri, kemudian untuk mengambil keputusan secara cepat tapi tepat gitu ya. Itu adalah dampak dari hal-hal kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan selama berorganisasi gitu ya. Seperti itu sih pandangan saya. Jadi memang secara langsung dan tidak langsung organisasi itu tentu akan dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Gitu menurut saya. Itu baik. Nah, mohon izin tanya Bu, kalau dalam organisasi, apa Ibu pernah merasa karena mungkin tanda kutip kewalahan seperti kita mahasiswa mungkin dalam organisasi, apalagi ada UTS, UAS, project, terus habis itu ada kegiatan-kegiatan lain yang ternyata sedang dijalankan dalam waktu dekat nih gitu. Nah, pernah nggak sih Bu, mungkin boleh di-sharingkan kepada rekan-rekan yang mungkin bagian dari organisasi atau mungkin ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut gitu ya, organisasi mahasiswa ini, ada sedikit gak Bu kepikiran untuk aduh aku kayaknya harus keluar saja deh biar lebih fokus nih kegiatan akademiknya gitu? Oke. Pasti ada saja ya, ada saja bagian dari organisasi yang berpikiran seperti itu, terutama ketika memang waktu-waktu yang deadline-nya tuh berbarengan antara akademik dan juga kegiatan yang di organisasi. Kalau saya dulu gitu ya, ketika semester awal itu kan tidak terlalu terbeban oleh tugas-tugas kuliah yang terlalu banyak gitu ya. Jadi pikiran seperti itu
tidak ada sama sekali. Lantas kemudian mulai masuk ke semester tinggi karena tuntutan sudah lebih banyak, maka otomatis mulai memikirkan prioritas. Itu pasti gitu ya. Tetapi tidak meninggalkan langsung organisasi itu. Coba, jadi ketika kita ada deadline berbarengan seperti itu, apakah yang menjadi penyebab itu adalah berorganisasi? Itu perlu dipikirkan kembali, ataukah mungkin direnungkan lagi sudah seberapa maksimal saya memanfaatkan waktu atau menyusun jadwal kerja atau timeline kerja saya sehingga saya masih kewalahan. Mungkin ada baiknya berpikir ke arah situ daripada melepaskan organisasi atau melepaskan salah satunya. Karena ada mahasiswa juga yang fokus sekali di organisasi, bagus sekali di organisasi, tetapi faktanya di kelas atau secara akademik dia tidak terlalu maksimal atau mungkin cenderung turun sekali prestasinya setelah di organisasi. Nah, itu menurut saya yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih merefleksi diri gitu ya, untuk merefleksi diri. Ketika banyak sekali pengalaman teman-teman yang duduk di organisasi dan ternyata dia berhasil membuat lompatan, berhasil berprestasi juga di bidang akademik, kenapa saya tidak bisa? Jadi barangkali mindset yang seperti itu harus ditumbuhkan untuk dapat memotivasi diri menjadi lebih baik lagi. Walaupun memang kita tentu karakter dengan yang lain tentu berbeda, tetapi ayo tumbuhkan hal-hal positif gitu, hal-hal positif mulai dari diri untuk dapat meneruskan hal-hal yang pengaruh-pengaruh yang positif juga yang berasal dari sekeliling kita. Seperti itu. Baik. Jadi ini secara tidak langsung ada motivasi dan juga ada penguatan baru nih bagi rekan-rekan yang dalam organisasi. Lalu juga mikir, kan banyak nih Bu, saya sering sekali menemui banyak pihak yang kayak, kalau misalnya organisasi takutnya nanti akademik saya jadi berantakan, contoh gitu. Kalau misalnya organisasi nanti aku jadi kurang fokus nih untuk karir-karir aku nih, aku pengen jadi ini, jadi kurang oke lah gitu kan ibaratnya. Nah, Ibu saya mau tanya lagi sekalian, untuk organisasi ini kan kita terkait dengan kemahasiswaan nih pasti, kan kita berkutat di bidang mahasiswa seperti itu. Nah, saya dengar katanya Ibu menjadi pembimbing bagian kemahasiswaan nih. Betul. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu apa sih yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi bagian dari pembimbing kemahasiswaan tersebut, Ibu? Oke, jadi gini nih kita, semua juga barangkali tidak hanya suatu kebetulan, walaupun memang waktu itu kebetulan saya ditunjuk gitu ya, kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Dekan untuk mendampingi. Tetapi itu awalnya adalah proses pendampingan kepada mahasiswa gitu, karena saya barangkali dilihat sering mendampingi mahasiswa untuk lomba, terutama memang lomba-lomba seni gitu ya, lomba-lomba non akademik karena saya memang cinta di situ gitu ya. Jadi hal itu barangkali yang membuat saya tidak pernah terlepas dari hal yang namanya organisasi. Walaupun sekarang ini sudah tidak sebetulnya ada juga organisasi gitu ya, ada juga organisasi yang digeluti oleh mungkin himpunan dosen gitu kan ada gitu, walaupun memang tidak terlalu maksimal karena tugas-tugas kami. Tapi saya merasa saya tidak pernah terlepas dari organisasi kemahasiswaan gitu. Saya selalu rasanya ada saja hal yang membuat saya menjadi bagian dari itu gitu ya. Karena kecintaan saya pada organisasi, pada aktivitas, pada kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu ya. Seru aja gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan Nikita terkait dengan yang membuat Ibu memutuskan untuk menjadi pembimbing. Ya, jadi sebenarnya itu tugas. Tetapi saya menjalankannya dengan asik sekali gitu ya, dengan enjoy sekali sampai-sampai saya lupa itu adalah tugas gitu ya, itu adalah tugas. Jadi sebetulnya ya mungkin itu otomatis aja karena rasa cinta saya dengan organisasi, dengan keseruan-keseruan kegiatan mahasiswa. Jadi itu yang membuat saya cenderung mungkin kalau ada tugas seperti ini lagi saya boleh dong Pak ditugaskan gitu. Jadi seperti itu.
Gitu, baik. Nah, selama menjalankan tugas tersebut nih Bu, apa sih sebenarnya tantangan yang Ibu mungkin bakal laluin gitu selama menjadi pembimbing kemahasiswaan gitu, apalagi konteksnya pembelajaran sekarang, kemudian juga dari setiap karakteristik dari mahasiswa tersebut gitu, mungkin ada beberapa yang bisa dibagikan Bu. Oke, jadi saya melihat organisasi kemahasiswaan sekarang itu ya tidak jauh berbeda kemandiriannya dengan organisasi-organisasi yang dulu gitu ya, yang zaman dulu gitu. Tetap mereka itu adalah mahasiswa yang andal luar biasa gitu ya, andal terlepas dari memang di intern organisasi kondisi-kondisinya pasti ada saja yang crash, ada aja yang barangkali hal-hal yang tidak pas, dan itu sangat biasa gitu ya. Yang seperti tadi nih kita katakan bahwa barangkali di organisasi itu, di intern itu ada saja memang mahasiswa yang dalam tanda kutip mengeluh, aduh saya kok banyak banget tugasnya ya. Sementara tugas di akademik saya gitu, tugas UAS saya belum dikerjakan. Barangkali seperti itu, hal-hal itu menjadi pemantik adanya hal-hal yang mungkin tidak diharapkan di organisasi. Kemudian mungkin pembagian tupoksi, hal-hal yang seperti itu pasti ada saja. Tapi terlepas dari itu, kalian tentu merasakan kembali gitu ya, kalian yang duduk di organisasi tentu sangat merasakan dampak positifnya. Terlepas dari ada hal-hal yang seperti itu, walaupun tidak di organisasi juga kalian juga merasakan hal yang sama pastinya di dalam bergaul di kelas gitu ya, pasti ada saja hal-hal yang perlu kalian taklukkan sebagai tantangan. Itu pun menjadi tantangan bagi saya gitu ya, sebagai pembimbing kemahasiswaan. Yang pertama, saya satu hal yang wanti-wanti sekali saya ingatkan kepada mahasiswa kepada mahasiswa bimbingan saya. Jadi jangan pernah mengesampingkan tugas kuliah, karena hal itu juga hal yang penting sekali gitu ya, hal yang sangat penting bagi kelulusan kalian. Jangan memandang organisasi itu juga segala-galanya, walaupun organisasi itu sangat bagus dampaknya bagi karir kalian ke depannya, bagi ketika kalian sudah lulus dari perkuliahan dari universitas, kalian bisa membagikan pengalaman kalian berorganisasi di universitas, tentu akan dapat menjadi modal yang sangat besar bagi kalian, karena kalian nanti akan terjun ke masyarakat, dan juga organisasi juga banyak sekali menjadi wadah di masyarakat, dan pengalaman-pengalaman melibas tantangan-tantangan di organisasi itu tentu dan pasti gitu ya, saya pastikan itu akan sangat bermanfaat bagi kalian ya, nantinya yang sudah terjun kembali ke masyarakat setelah kalian mengenyam pendidikan. Dan tantangan lagi bagi saya sebagai pembimbing kemahasiswaan, karena saya berhadapan dengan generasi masa kini yang tentu berbeda karakteristiknya dengan generasi yang lampau begitu ya. Jadi mungkin saja ada sedikit penyesuaian gitu ya ketika saya berkomunikasi, kemudian penekanan saya terkait dengan budi pekerti kepada mereka, hal-hal yang mungkin layak tidak layak, bahasa-bahasa yang digunakan itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting yang saya tekankan selama saya membimbing organisasi kemahasiswaan. Seperti itu, baik. Keren sekali Bu, pengalaman-pengalaman mulai dari, kalau misalnya saya runtutkan tadi, mulai dari SMA, bahkan itu sebuah ibaratnya hal yang ketidaksengajaan gitu ya. Tadinya bermimpi di bidang kesehatan, lalu kemudian kok sukanya di bidang bahasa, diikutin terus sampai di sekarang gitu. Lalu kemudian beberapa tantangan-tantangan yang tentunya pasti dihadapi selama menjadi mahasiswa di bidang organisasi, kemudian juga pembimbing atau pendamping kemahasiswaan seperti itu ya, baik. Nah, saya mau izin tanya Ibu, sebelum kita menutup podcast pada kesempatan kali ini, apa mungkin ada motivasi nih atau mungkin pesan-pesan yang Ibu ingin berikan kepada para pendengar terutama mahasiswa terkait dengan
bagaimana sih pandangan Ibu terkait dengan mahasiswa yang ingin ikut organisasi? Mungkin hal-hal yang Ibu sampaikan nih terkait dengan pembahasan kita, ada organisasi, kemudian juga aktivis-aktivis, kegiatan-kegiatan selaku kita sebagai mahasiswa nih Bu. Oke. Baik, pertanyaan ini terakhir ya. Pernyataan saya juga akan jadi pernyataan pamungkas dan semoga saja ini bisa sedikit memberikan motivasi bagi adik-adik mahasiswa semua, adik-adik yang masih duduk di semester awal tentunya yang masih bingung gitu ya. Saya ikut organisasi nggak ya gitu. Saya mau aktif di Dies Natalis tapi kayaknya ada tugas kuliah yang belum diselesaikan gitu. Jadi yang masih ragu-ragu seperti itu, yuk kembali lagi melakukan refleksi diri atau mencari contoh-contoh. Banyak sekali orang-orang yang sudah berhasil yang merupakan buah dari ketekunannya berorganisasi. Dan fokus kuliah itu pasti gitu ya, harus itu ya, fokus di bidang akademik harus, tetapi pengalaman-pengalaman luar biasa di kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dalam sebuah organisasi kemahasiswaan itu juga akan menjadi poin plus yang nantinya bisa menjadi bekal dan cerita yang luar biasa yang nanti bisa kalian bagi kepada anak didik kalian nanti, kepada keluarga kalian nanti, kepada anak cucu kalian nanti. Selain juga poin plus yang akan kalian dapatkan ketika memang kalian bisa tangguh di situ. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu, sama-sama. Jadi berdasarkan pengalaman Ibu tadi, beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight singkatnya itu adalah sebagai terutama kita nih sebagai anak muda, kalau misalnya kita punya mimpi, coba pakai segala kesempatan yang ada. Jangan pernah ragu kalau misalnya mungkin ini enggak sesuai dengan mimpi kita, tapi kita nggak tahu. Mungkin di situ justru kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang lain yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan, seperti itu. Lalu kemudian juga jangan pernah ragu untuk memulai hal baru karena setiap hal pasti akan ada resiko, dan resiko itu tentu yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, lebih upgrade lagi dari hal-hal yang sebelumnya, dari diri-diri yang sebelumnya, seperti itu ya. Betul sekali, mantap loh nih kita. Seperti itu, baik. Terima kasih banyak Ibu atas sharing dan juga motivasi-motivasi yang diberikan kepada kita, terutama mahasiswa FIP nih yang sangat aktif sekali. Banyak sekali prestasi yang sedang kita raih, baik yang sudah diraih atau mungkin sekarang yang sedang berproses nih. Semoga ini bisa menjadi penguat kita untuk ayo kita harus bisa untuk mencari best version of ourselves. Dan semoga Ibu juga sukses selalu dalam karir Ibu sebagai dosen, bisa semakin menginspirasi banyak-banyak pribadi lagi. Mudah-mudahan. Sampai saat ini belum sih kayaknya ya. Mudah-mudahan saya nanti menjadi inspirasi. Iya. Sudah banyak Ibu yang terinspirasi dari kisah-kisah Ibu, dari penonton-penonton pada podcast FIP pada hari ini. Kasih. Seperti itu, baik para Civitas Akademika, demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah stay tune, telah menemani kita untuk menonton podcast pada kesempatan kali ini. Baik, untuk itu izinkan saya untuk mengaturkan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai jumpa pada podcast FIP Undiksa di selanjutnya.